Ya, halo semuanya. Selamat datang di channel Budi Cole. Kali ini gue mau cerita atau mendiskusikan bareng sama teman-teman semua perihal tentang Graffiti.id. Jadi itu Graffiti.id bermula di tahun 2018. Itu salah satu media yang gue bikin di tahun 2018 karena melihat pada saat itu sedang aktif di Gardu House dan di komunitas graffiti di Indonesia. Gue melihat ada sisi-sisi yang kosong di ekosistem komunitas street art graffiti di Indonesia gitu, salah satunya media. Walaupun sebelumnya juga banyak media-media yang bertebaran juga yang bicarain perihal tentang graffiti. Ada Bad Habit Magazine, ada Invader Wall, ada Inawall, terus ada Visual Jalanan, dan ada beberapa media-media lainnya. Cuma gue membayangkan punya media atau si Graffiti.id ini dicita-citakan sebagai media pengarsipan juga atau media komunikasi yang spesifik membahas tentang perkembangan scene graffiti di Indonesia, khususnya Jakarta lah, karena base gue di Jakarta atau Jabodetabek. Jadi gue pengen banyak mengcapture atau mensupport kegiatan teman-teman scene graffiti di area di Indonesia khususnya dan di Jabodetabek. Dari 2018 berarti kurang lebih sudah 7 tahun. Itu juga ngerjainnya on off, yang tadinya cuman di apa namanya di Instagram, terus sempat punya website, sempat dibikinin segala macam, tapi down juga. Terus domainnya cuma dibayar-bayarin doang sekitar 2 tahun 3 tahun sampai pandemi. Akhirnya nggak bisa bayar domainnya, terus pengen bayar lagi, domainnya keburu dimakan orang gitu. Jadi jadi gue harus bayar berapa kali lipat gitu kalau untuk pengen dapetin si domain graffiti.id itu yang kembali gitu. Terus jadi ya udahlah, jadi males lah punya website gitu ya. Terus juga karena apa ya, perkembangan sosial media juga, terus Instagram juga makin kencang setiap harinya. Terus sekarang ada media sosial lainnya yang bisa penetrasi atau menyebarkan informasi lebih banyak. Tapi emang si Graffiti.id fokusnya di Instagram gitu. Terus akhirnya pandemi berlalu, kayaknya mulai harus semangat lagi. Waktu itu followersnya udah lumayan gitu ya, around 2022 2023 tuh udah sekitar 2000-an loh. Udah lumayan banyak lah. Tapi ya itu tadi, on off. Terus gue ngerjain message sendiri, ada yang bantuin. Terus gue juga direksional yang gak jelas. Jadi jadi banyak hal-hal yang terbengkalai lah. Bahkan ada kerjaan-kerjaan sebagai buzzer informasi acara-acara subculture juga yang ada nilai ekonominya, bahkan harus ke skip karena emang nggak sempat ngecek email, nggak sempat ngecek DM, sempat lupa passwordnya. Jadi banyak hal lah yang bikin si Graffiti.id ini tuh tidak bisa jalan gitu. Sampai akhirnya di 2024 akhir gue berkomitmen bahwasanya si Graffiti.id ini harus jalan, harus lebih serius, kontennya harus balik lagi melihat marwahnya, bahwa si Graffiti.id ini memang dicita-citakan untuk fokus membahas perkembangan graffiti gitu. Walaupun juga masih belang-belentong kayak berita-berita yang dihadirkan, postingan-postingan yang dihadirkan juga masih acak adut juga gitu. Terus kalau gue nanya sekitar juga sama teman-teman, ya lu karena lu semuanya dikerjain sendiri gitu, jadi lu nggak tahu batasan bagus jeleknya seperti apa. Semuanya uji coba terus. Setiap postingan lo semua berdasarkan intuisi atau opini pribadi. Jadi sebenarnya gue di Graffiti.id juga butuh banyak masukan, banyak support, suntikan semangat tentunya ya dari teman-teman kayak gitu. Itu mah gue senang aja sih, senang menjalankannya. Dan jadi gue punya entitas baru di dalam diri gue. Jadi kalau dulu kan berkenalannya mungkin gue dari mana, tapi kali ini Budi
represent dari Graffiti.id. Itu yang paling menyenangkan itu. Terus akhirnya setelah gue berkomitmen itu banyak pikiran-pikiran yang ada di kepala gue, ide-ide yang ini harus dilaksanakan gitu. Nih Graffiti.id harus punya fisiknya, Graffiti.id harus punya event, annual event apa segala macam. Itu akhirnya perlahan tapi pasti dengan ngajak beberapa teman tentunya untuk minta bantuan bahwa gue nggak bisa sendiri, gue harus minta bantuan lo pada untuk mengerjakan ini dan itu gitu. Dan akhirnya alhamdulillahnya sekarang secara personal branding juga gue represent si Graffiti.id ini juga makin berkembang gitu ya, karena rajin ngepost, udah mulai ada isinya lah, banyak, gak cuma poster-poster acara doang jadi media partner gitu ya. Dan terus diundang jadi moderator karena sering bikin talk show, terus diundang ke acara-acara karena gue sering bikin event offline itu dari pameran, dari sketch jamming, dari gambar bareng. Yang terkini itu ada piknik My Lovely Drawing, itu ide awalnya juga dari ngobrol-ngobrol biasa. Waktu itu Urai yang gue ajakin kerjasama, kira-kira kita mau nggak ya bikin lu mau nggak ya bikin acara bareng Graffiti.id. Gue juga pengen bikin ini nih, pengen begini nih, idenya banyak banget gitu, sampai akhirnya tereksekusi dengan baik di Taman Langsat dan sambutannya juga baik dari teman-teman di komunitas gitu, sampai akhirnya gue bisa berkenalan dengan orang-orang baru, bisa tahu audiensnya si Graffiti.id itu sejauh apa sih, terus teman-teman yang ikutan tuh responnya bagaimana, dan mereka melihat Graffiti.id sebagai media tuh seperti apa dan bagaimana gitu. Hasil si piknik sambutannya baik, udah 3 kali penyelenggaraan, 2 kali atau 3 kali ya, gue lupa. Kali ini juga mau nyelenggarain lagi, semoga aman dan lancar. Tapi sejauh ini sih yang masih digantungin banget sama gue itu perihal si Graffiti.id tuh punya rilisan fisik lah, maksudnya punya majalah fisik berbentuk fanzine atau magazine atau apalah sebutannya, yang penting fisik, lu bisa dibaca, bisa dikoleksi sama orang. Jadi itu emang cita-cita yang lagi pengen banget dikejar, terus pengen banget dilakuin, cuma permasalahan waktunya belum kelihatan gitu ya. Jadi emang harus bersabar dulu sembari melihat perkembangan situasi Indonesia gelap ini memungkinkan gak sih untuk berjualan atau berdagang. Tapi yang pasti kalau update terkini si Graffiti.id tetap jalan. Bahkan sekarang waktunya udah mulai berkurang karena gue udah mulai ngonten juga di YouTube ini, jadi banyak waktu yang harus gue spare buat kesini sambil grow channelnya. Juga postingan-postingan di Graffiti.id agak jarang ya, seminggu 3 kali lah. Kalau dulu kan bisa setiap hari, sekarang jadi seminggu 3 kali, dan itu di maintenance banget. Bahkan kadang-kadang juga mohon maaf kalau ada yang repost gue belum ada yang ngetek itu belum bisa repost segala macam ya, mungkin itu gue lagi fokus ke yang lain. Tapi gue mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu support pergerakannya si Graffiti.id sejauh sampai hari ini, dan semua kegiatan-kegiatan offline online yang diselenggarakan. Semoga itu juga banyak membawa manfaat ke scene graffitinya tentu, karena emang marwahnya si Graffiti.id pengen jadi media perkembangan scene graffiti di Indonesia. Terus buat yang masih percaya dengan segala mimpi gue atau orang-orang yang selalu gue todong, ini gue mau bikin ini tapi jarang ada yang terwujud, semoga kalian betah ya dengerin curhatan gue atau segala macam tentang si Graffiti.id. Dan for your info, si Graffiti.id sama Retired Club, salah satu entitas juga yang gue buat, itu kemarin baru melangsungkan syuting podcast. Kali ini di episode 1 ada sama seorang seniman yang mudah-mudahan juga ini bisa jadi konsisten dan jadi media pembelajaran bersama. Sesuai di konten channelnya Budi Cole ini, di playlist ini kan belajar bareng Budi Cole. Jadi gue berharap
dengan dengan pengalaman gue di ngerunning graffiti.id, kita bisa saling kenalan, kita bisa saling komentar, dan bisa saling belajar bareng tentunya. Semoga juga banyak inisiatif-inisiatif lainnya yang lahir dari scene graffiti di Indonesia.